Selamat datang dan selamat menyaksikan pembuatan hapusan darah untuk pemeriksaan malaria. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada parasit plasmodium dalam darah. Pembuatan sediaan darah tipis dan tebal. Yang pertama yang harus dilakukan itu mencuci tangan. Di sini dimulai dengan basahi tangan terlebih dahulu. Kemudian tuangkan sabun di telapak tangan. Langkah pertama, ratakan di kedua telapak tangan. Langkah kedua, gosok punggung tangan dan sela-sela jari. Langkah ketiga, gosok telapak tangan dan sela-sela jari. Langkah keempat, mengunci kedua jari tangan. Langkah kelima, membersihkan ibu jari, tangan kiri dan tangan kanan. Selanjutnya, langkah keenam, mengucupkan jari tangan dengan gerakan memutar. Jika sudah selesai, bilas hingga bersih dan keringkan tangan. Selanjutnya, mempersiapkan alat dan bahan. Di sini gunakan objek gelas, rak pewarnaan, lancet, kapas alkohol, metanol, Giemsa stok, larutan buffer pH 7,2, Aquades, pipet tetes, dan terakhir Hanskun. Dalam video ini digunakan alat dan bahan seadanya dan beberapa digunakan peraga atau dimisalkan. Pertama, objek gelas, rak pewarnaan seadanya, lancet, kapas alkohol atau tisu basah, larutan metanol absolut, Giemsa stok, larutan buffer pH 7,2, Aquades, pipet tetes dengan menggunakan dimisalkan dengan sedotan, dan terakhir Hanskun. Jika alat dan bahan sudah siap, kita melangkah ke langkah-langkah kerja. Yang pertama itu menggunakan Hanskun dan menyiapkan objek gelas. Nah, yang pertama itu menggunakan Hanskun. Jika sudah selesai, menyiapkan objek gelas dengan cara yang pertama dibersihkan terlebih dahulu agar kotoran, debu, dan lain-lain hilang. Kemudian diberikan keterangan. Yang pertama itu sediaan darah tipis. Selanjutnya, objek gelas yang kedua dengan cara yang sama dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian diberikan keterangan sediaan darah tebal. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya itu identifikasi jari yang akan ditusuk. Jari yang ditusuk biasanya jari ketiga dan jari keempat. Namun pada bayi digunakan tumit. Nah, selanjutnya memasang lancet pada lancet pen. Nah, di sini lancet pen dibuka, kemudian jarum lancetnya dimasukkan ke dalam lancet pen. Dan lancet pennya ditutup kembali. Kemudian mengatur kedalaman jarum. Nah, jika sudah, bersihkan ujung jari dengan kapas alkohol dan biarkan kering. Langkah selanjutnya itu tusuk jari dengan lancet darah yang steril. Hapus tetesan pertama dengan kapas kering. Di sini jari keempat ditusuk, darah yang pertama keluar, dibersihkan dengan kapas kering. Langkah selanjutnya, tetesan selanjutnya tampung dengan sebuah kaca benda bersih dan kering serta tidak berminyak. Nah, kaca benda yang telah diberikan keterangan tadi digunakan. Nah, untuk sediaan darah tebal digunakan
3-4 tetes darah, sedangkan untuk sediaan darah tipis digunakan 1-2 tetes. Pembuatan sediaan tebal. Nah, untuk sediaan tebal, darah tadi digosok memutar dengan menggunakan objek gelas yang baru dan bersih hingga membentuk diameter 1-2 cm. Sedangkan pembuatan sediaan tipis dengan menggunakan objek gelas yang baru dan bersih sebagai spreader membentuk sudut 45 derajat dengan objek gelas yang telah diberi keterangan dan terdapat darah. Objek gelas sebagai spreader diletakkan di atas darah hingga darah meresap ke ujung dari spreader. Nah, jika sudah, dorong spreader dengan sudut 45 derajat sampai ke ujung objek gelas dengan keterangan tadi. Jika sudah, lanjut ke pemulasan sediaan tipis dan tebal. Alat dan bahan yang digunakan yaitu sediaan darah tipis dan tebal yang telah dibuat sebelumnya. Yang kedua, larutan Giemsa. Kemudian yang ketiga, metil alkohol atau metanol absolut. Dan terakhir, aqueous atau air. Langkah-langkah kerjanya yaitu sediaan darah tipis difiksasi dengan metanol. Di sini sediaan darah tipis dicelupkan ke dalam larutan metanol absolut selama 30 detik. Nah, sediaan darah tebal dihemolisis dengan air. Di sini sediaan darah tebal diteteskan dengan air. Selanjutnya mencampur Giemsa stok dengan larutan pH 7,2. Seharusnya di sini digunakan campuran larutan buffer pH 7,2 sebanyak 9,7 ml dan Giemsa stok 3% sebanyak 0,3 ml. Nah, di sini Giemsa stok dan larutan buffer seharusnya diambil dengan pipet tetes dan larutan buffer seharusnya diukur dengan gelas ukur terlebih dahulu. Kemudian dilakukan homogenisasi di mana larutan buffer dan larutan Giemsa dihomogenisasi seharusnya dengan pipet dimasukkan ke dalam pipet kemudian dikeluarkan kembali, dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian tuang larutan Giemsa yang sudah diencerkan dengan larutan buffer pada sediaan darah tebal dan tipis hingga memenuhi seluruh sediaan. Jika sudah, diamkan selama kurang lebih 15-30 menit. Jika sudah didiamkan, cuci dengan air mengalir. Nah, setelah dicuci dengan air mengalir, keringkan dengan cara dimiringkan, yaitu disandarkan pada buku atau benda lain sehingga objek gelas tadi dapat miring dan airnya dapat menetes. Selanjutnya, jika sudah kering, periksa di bawah mikroskop dengan pembesaran. Lensa objektif 100 kali dengan minyak emersi diteteskan ke atas sediaan. Demikian tadi video pembuatan sediaan darah tipis dan tebal untuk pemeriksaan malaria. Mohon maaf atas kekurangan yang ada baik dari alat dan bahan maupun persiapan dan kualitas video ini. Semoga dengan video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.